Selamat pagi, selamat siang, selamat datang buat kita semua. Oke, hari ini adalah hari ulang tahun Komisi Berkebutuhan Khusus ya. Kebetulan saya juga baru pertama kali gabung. Nama saya Eva. Oke, semoga kita semua yang hadir di sini diberkati, amin. Ada amin? Kita tepuk tangan dulu biar semangat, ayo. Oke, terima kasih. Ya, apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, kita harus bersyukur karena kita masih bisa seperti yang lain, oke? Jangan pernah kecil hati, jangan pernah kecewa dengan apa yang kita alami, teman-teman. Oke, siap? Aku mau nanya dulu, siap ya bernyanyi Mars KBK? Oke? Oke, terima kasih. Lagu pertama kita mulai ya, Mars KBK. Siap musik? Tepuk tangannya, ayo, 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 ayo semangat. Kami Komisi KBK semuanya. GKRI Semarang, kami
doa pembukaan kami persilakan buat Pak Agus. Cek. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Tuhan yang sungguh sangat baik. Biarlah kebaikan Tuhan boleh kami syukuri ya Bapak. Di dalam sesuatu yang boleh kami alami. Kami tahu Tuhan sungguh sayang kepada setiap kami ya Bapak. Kami bisa bersama-sama mengadakan ibadah syukur, ibadah ulang tahun ya Tuhan, misi kami. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara kami, setiap kami pada hari ini, setiap yang melayani, semua yang mengisi acara, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih banyak ya Bapak. Kiranya pulang dari gereja ini kami bisa tambah bersyukur, tambah berterima kasih, tambah mengerti kasih kebaikan Tuhan kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih banyak kawan-kawan yang mungkin dalam perjalanan, kiranya Tuhan juga memberkati. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami memohon berdoa, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih buat Pak Agus. Saya mau nanya, masih mau memuji Tuhan, masih lanjut enggak? Oke, siap ya? Kita nyanyi bareng-bareng musik Tuhan Yesus baik. Ayo. Hari
Terima kasih. Wah, semangat sekali. Sudah capek? Belum? Oke. Menari ya bagi Tuhan ya. Siap menari bagi Tuhan. Tubuh kita, anggota tubuh kita, tangan. Ayo menari bagi Tuhan. Semangat. Kita naikkan pujian syukur ya. Ayo. Kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar. Lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, kita akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Ayo, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Bass kita Pak Winoto, ada keyboard 1 Pak Topo, keyboard 2 Pak Yoyo, gitaris Nathanael, dan yang satu di belakang ganteng Willy. Tepuk tangan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Ku tak akan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Terima kasih. Masih mau memuji Tuhan lagi? Oh, tahun depan ya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Pada saat ini marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, untuk mendengar apa yang dikatakan Tuhan melalui nanti hamba-Nya. Tuhan, biarkanlah Engkau yang berbicara hari ini Tuhan. Jangan pakai logika kami manusia,
jangan pakai kehendak kami, tapi biar kehendak-Mu nanti yang akan berbicara Tuhan. Saat ini hadirlah, kami mau mendengarkan firman-Mu, tapi sebelum itu kita menyanyikan dulu satu lagu pengantar firman Tuhan, musik. Amin.
mengantarkan kita untuk berbicara. Tuhan, terima kasih buat waktu dan kesempatan kami, persilakan. Dipatahkan, bagaikan sumbu yang berasap, sekalipun tidak pernah dipadamkan. Kebenaran kehidupan kami adalah anugerah Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kami, yang sudah memilih dan menetapkan kami untuk menjadi anak-anak Allah. Kami bersyukur dan kami bersyukur. Berlimpah syukur kami persembahkan Tuhan. Untuk ibadah syukur kami, komunitas berkebutuhan khusus, di hari ulang tahun yang ke-12 tahun, sepanjang tahun dari tahun ke tahun, kami sungguh mengalami bahwa anugerah Tuhan Yesus menyertai kami, melindungi kami, memeliharakan kami semua. Kami semua mendapatkan berkat ilahi bagi perjalanan hidup ini dalam keberadaan kami sebagaimana kami ada. Dan bahkan Tuhan yang sudah memanggil, memilih dan menetapkan kami untuk kami tetap dapat membawa terang surgawi di tengah-tengah dunia, dalam kegelapan dunia. Kami menjadi saksi kebenaran yang nyata. Tuhan memakai kami semua, Tuhan memberkati kami semua. Dan sejenak kami mau merenungkan akan kebesaran kasih Tuhan itu yang dapat kami amalkan dalam kehidupan seseharian kami, yang sungguh-sungguh memberkati hidup kami dalam kehidupan komunitas kami, komunitas berkebutuhan khusus, kepada banyak orang yang ada di sekitar kami. Berkati firman Tuhan dan hamba Tuhan yang menyampaikan ini dalam keterbatasannya. Kuasa dan kasih urapan Roh Kudus menyertai kami semua, agar kami bisa menangkap pesan Tuhan yang Tuhan beri bagi kami semua. Terimalah doa, permohonan dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara, keluarga besar KBK. Kita bersyukur, sekali lagi kita terus menyampaikan ucapan syukur untuk kasih karunia Tuhan Yesus yang menyertai kehidupan kita semua. Semua kita sungguh bersukacita pada hari ini. Siapa yang ingat kita berhari ulang tahun yang keberapa ini? Yang ke-12 tahun. Luar biasa. Perjalanan hidup kita dari tahun ke tahun, kita mengalami akan penyertaan Tuhan dalam keberadaan kehidupan kita masing-masing. Bahkan kita terus diberikan kekuatan, kesehatan, talenta, bakat, Tuhan beri dalam hidup kita. Dan anugerah yang terbesar itu adalah bahwa keselamatan yang ada di dalam diri kita, oleh karena kasih Tuhan, kita bisa menjalani kehidupan kita ini. Ya, sesuai dengan tema yang diberikan untuk kita semua pada hari ini,
yaitu bahwa kasih tidak membedakan dan tidak membandingkan. Sebagai ayat pembacaan firman Tuhan yang diberikan bagi kita semua adalah dari Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai kepada ayat 39. Saya bacakan, semua kita bisa memahami dan sungguh menanamkan dalam hidup kita semua. Matius pasal 22 mulai dari ayat 37 dinyatakan demikian bagi kita semua. Jawab Yesus, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Yang diberkati oleh Tuhan adalah semua kita sesudahnya mendengar firman Tuhan, kemudian kita peliharakan baik-baik dalam hidup kita, dan juga untuk kita lakukan setiap hari. Semua berkata apa? Amin. Amin. Semua kita itu adalah memperoleh anugerah Tuhan yang luar biasa. Anugerah penyelamatan bagi kehidupan kita di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dalam perjalanan hidup kita ini kita bisa mengamalkan, melakukan akan hukum Tuhan yang telah kita baca tadi. Yang dinyatakan dengan hukum Tuhan adalah hukum rohani. Yang dinyatakan di sini dalam bacaan kita adalah firman Tuhan Yesus yang menjadi hukum rohani yang tidak tertulis di dalam Alkitab kita saja, tetapi yang seharusnya tertulis di dalam hati sanubari kita semua. Saya panggil kalian semua itu sebagai anak-anak saya ya. Sebab pada ketika GKMI Semarang ini melakukan pelayanan kepada KBK, itu sebetulnya sejak tahun 68. Pada ketika saya dengan pengurus sekolah minggu GKMI Semarang datang ke YPAC di Jalan Seroja itu, ya, Kiai Dahlan. Nah, kami bertemu dengan para pengurus, direktur pada waktu itu, dan kami meminta waktu dan kesempatan untuk mengadakan pelayanan sekolah minggu kepada semua anak-anak KBK. Dan sambutannya, responnya luar biasa. Dan kemudian waktu berjalan terus menerus, sampai kepada waktu diresmikannya akan pelayanan kita ini, pelayanan KBK ini, komunitas berkebutuhan khusus. Kita betul-betul mengalami bahwa anugerah Tuhan itu ada di dalam diri kita semua. Semua bisa berkata amin? Saya hidup oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Saya hidup oleh karena pemeliharaan Tuhan. Amin. Saya hidup oleh karena pertolongan Tuhan. Amin. Ya, karena kita sudah mengaminkan, maka kita bisa berbuat banyak. Kita bisa melakukan banyak dengan keterbatasan dan keberadaan kita masing-masing. Kalau dikatakan tadi bahwa kasihlah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan sekuat tenagamu, dengan semua yang ada pada diri kita ini. Mengasihi Tuhan itu berarti bahwa kita membangun relationship, hubungan, kedekatan dengan Tuhan.
Memang itulah suatu kebutuhan kehidupan manusia di seluruh muka bumi ini. Karena semua mendapatkan anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kita. Maka kita terpanggil untuk melakukan dan melakukan akan hukum Tuhan ini, hukum rohani. Jadi semua yang kita lakukan untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan dalam kehidupan ini, yaitu melalui apa? Tentunya semua anak-anak, semua adik-adik, semua keluarga di dalam kasih Tuhan, semua kita dalam doa setiap hari kepada Tuhan Yesus. Ya, siapa yang berdoa di waktu pagi? Siapa yang berdoa di waktu siang? Loh, kok enggak ada yang angkat tangan? Siapa yang berdoa pada waktu malam? Berdoa senantiasa dalam semua keberadaan dan keadaan kita. Apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, doa menjadi pusat kehidupan kita, napas kehidupan kita untuk kita selalu mendekatkan diri dengan Tuhan. Iman kita akan terus bertumbuh. Di samping berdoa apa? Mendengarkan firman Tuhan. Yang masih bisa membaca firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan. Kita bisa juga mendengarkan firman Tuhan melalui bacaan Alkitab setiap hari. Baik dari teman kita, dari keluarga kita sendiri. Dari siapa saja yang ada di samping kita dan di sekitar kita yang tergabung di dalam persekutuan komunitas berkebutuhan khusus. Ya, itu yang bisa kita ekspresikan untuk kita bisa mendekatkan diri dengan Tuhan. Ya apalagi, ya di waktu kita berkumpul bersama, bertemu bersama, beribadah bersama dengan ekspresi kita masing-masing. Kita menyanyi, kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Itu kita lakukan untuk kita betul-betul merasa lebih dekat dengan Tuhan. Jadi fokus kita kepada siapa? Di waktu kita berkumpul bertemu seperti ini, fokus kita kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus hadir di antara kita. Di dalam Roh Kudus-Nya ada di dalam hatimu dan di dalam hatiku. Untuk kita bisa menyembah Tuhan. Itu mengasihi Tuhan. Ya, mewujudkannya dengan ekspresi kehidupan kita masing-masing dari hari ke hari. Ada banyak kesaksian dari orang-orang yang mau betul-betul mengasihi Tuhan dan terpanggil untuk mendekatkan diri dengan Tuhan Yesus adalah mereka banyak selalu berdoa, sering berdoa sesuai dengan pernyataan firman Tuhan. Berdoa dengan tidak berputus asa. Menyampaikan semua apa yang menjadi pergumulan hidup saudara, hidup anak-anak kepada Tuhan. Ya, pergumulanmu apa? Banyak sekali apa yang kita alami, yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan ini. Kesukaran kita apa? Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Itu cara kita berekspresi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi juga hukum rohani yang berikutnya yang sudah kita baca tadi adalah kasihilah sesama manusia. Dinyatakan dalam ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita semua mendapatkan kasih dan anugerah Tuhan. Kita juga berbagi kasih kepada sesama kita. Dan kemudian tema kita sampai kepada bagian yang betul-betul kita harus pahami, yaitu kasih itu tidak membedakan.
pengertian ini sebetulnya harus kita pahami dalam kehidupan kita, tidak hanya saja dalam komunitas kebutuhan khusus, tetapi semua orang yang percaya untuk mengamalkan dan menjalani kehidupan mengasihi kepada sesama itu adalah betul-betul tidak akan membedakan rupa orang. Keadaan kita, keberadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, semuanya itu sebetulnya adalah bagian di mana kita memiliki kehidupan kita oleh karena anugerah Tuhan saja. Sehingga kita tidak boleh membedakan. Ini harus merupakan satu pemahaman yang konkret yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan itu dimulai dari cerita yang sebetulnya ada di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab kita. Di waktu kita membaca peristiwa pelayanan Rasul Petrus di dalam Kisah Para Rasul pasal 10, khususnya ayat 34, di sana dinyatakan bahwa pada ketika Petrus mendapatkan penglihatan dari Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang lain, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, jauh ataupun dekat. Dan di situ juga diceritakan bahwa pada ketika Petrus memberitakan Injil berdasarkan penglihatan yang Tuhan berikan kepadanya adalah memberitakan kepada keluarga Kornelius. Ya, pada ketika mereka bertemu, Petrus memberitakan firman kepada keluarga Kornelius ini, betul-betul ada satu keyakinan pengertian yang tumbuh pada waktu itu di dalam kehidupan Petrus sebagai seorang hamba Tuhan, sehingga dia menyatakan, sesungguhnya bahwa Allah tidak pernah membedakan rupa orang. Allah tidak pernah membedakan rupa orang. Jadi kondisi apapun yang sedang anak-anakku alami dalam kehidupan ini, kita tidak bisa membedakan satu dengan yang lain. Kita tidak boleh bahkan. Apa artinya itu? Bahwa di dalam kasih Allah kita bisa menerima semua sebagaimana kita ada tanpa syarat, untuk kita saling mengasihi, untuk kita saling melayani. Itu inti dari kehidupan yang artinya tidak membedakan itu. Ya, jadi kita tidak dibedakan dengan siapa-siapa yang ada di muka bumi. Dan kita tidak boleh membedakan dengan siapa-siapa saja yang ada di muka bumi. Ketika Petrus betul-betul diutus oleh Tuhan untuk menginjili, memberitakan firman, memberitakan kasih Allah bagi keluarga yang satu ini, Kornelius, seluruh keluarga bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian mereka dibaptiskan, luar biasa. Jadi arti kata tidak membedakan rupa itu adalah bagian kasih dari kehidupan kerohanian kita untuk sesama kita yang ada di muka bumi ini. Kepada yang susah, kepada yang di dalam kesukaran, kepada yang di dalam keadaan yang sangat terbatas, ketidakberdayaan kita, kondisi kita fisik, ya mental sekalipun, kita tidak boleh membedakan siapa orang itu. Semua adalah di dalam jangkauan kasih Allah. Kita tidak bisa membedakan satu dengan yang lain. Ya, pengertian ini pun juga sungguh-sungguh saya pahami pada ketika saya beroleh karunia Tuhan untuk bisa berbahasa Jawa Kromo Inggil. Tahun 64 itu saya mau cerita. Pada ketika saya masih dalam pendidikan teologi
di Batu Malang. Ya setiap hari itu bacaan saya itu hanya Alkitab. Karena mahasiswa sekolah Alkitab ya, sekolah teologi ya. Alkitab yang saya baca itu bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Jawa Kromo Inggil, yang ketiga bahasa Inggris. Ada 3 Alkitab setiap pagi saya baca. Bagian-bagian ayat demi ayat mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu saya baca dalam ketiga bahasa itu. Dan bahkan pada ketika tahun keempat saya belajar di bagian teologi itu, saya belajar juga bahasa Yunani. Sehingga itu menjadi satu bahasa yang juga ada di dalam pikiran saya, dalam seluruh kehidupan saya untuk saya bisa mengajar juga bahasa Yunani, dan itu sudah saya lakukan. Sejak itulah dorongan dari Tuhan untuk saya pergi ke kampung-kampung, ke desa-desa memberitakan Injil. Dari rumah ke rumah, saudara-saudara. Dari rumah ke rumah saya menjumpai banyak masyarakat. Di sana sini saya hanya memberitakan Injil, mengajak mereka untuk betul-betul mau menerima anugerah Tuhan, keselamatan itu. Dan pada ketika mereka menyambut, meresponi dengan baik, dan mereka betul-betul mau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kemudian kita menyanyi bersama dengan nyanyian dalam bahasa Kromo Inggil. Pada waktu itu saya tulis lagu itu ya. Saya tulis lagu itu, dan lagu itu menyatakan, Gusti Yesus kulo badhe nderek Tuhan selaminyo. Tahu? Tuhan Yesus, saya mau mengikut Tuhan selamanya. Gusti Yesus kulo badhe nderek Tuhan selaminyo, nderek manggul salib Tuhan sajeku loneng donya, lamun Tuhan kiyataken sageto nandang susah, sampun Tuhan kemuritan, sampun juwo ing manah. Tahu ya? Saya nyanyikan itu, tahu ya? Siapa yang mau mengatakan, Tuhan Yesus, saya mau ikut Tuhan selamanya. Siapa? Loh, ini ditemukan. Jatuh, betul-betul ya. Ya, siapa yang mau ikut Tuhan untuk selamanya? Setia untuk mengasihi Tuhan. Ya, melakukan hukum-hukum rohani dalam hidup kita. Karena hukum rohani itu kemudian menjadi buah kehidupan rohani dalam hidup anak-anak semua. Dalam hidup kita semua, orang-orang yang percaya, yang menerima anugerah Tuhan, keselamatan Tuhan secara abadi itu, yang membawa perjalanan hidup kita untuk kita betul-betul mengasihi kepada sesama tanpa membedakan, sebagaimana Allah tidak membedakan. Waduh, jatuh terus, kabur terus ya. Terima kasih. Ya, itu tidak membedakan memang ya. Tolong menolong, saling mengasihi tanpa perbedaan apapun dalam keberadaan hidup kita. Disambung lagi itu. Coba itu lihat temanya. Ya. Dan tidak membandingkan. Loh, tidak membandingkan. Ya, itu pun juga ada firman Tuhan
menyatakan dari juga pengalaman pelayanan seorang hamba Tuhan, yaitu yang bernama Rasul Paulus. Di waktu kita membaca dari 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-12. Nah ini, saya buka langsung dapat ini ya. Nah, dikatakan 2 Korintus pasal 10 ayat 12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka itu. Tidak membandingkan. Kasih kepada sesama tidak membandingkan. Apa yang ada dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam keberadaan kita lewat talenta kita, bakat-bakat yang ada pada kita. Ya, di sini ada banyak anak-anak yang sudah bisa membatik ya. Ada kan? Ada. Punya talenta apa lagi? Itu para musisi itu hebat-hebat itu. Ya. Semua lagu bisa, itu luar biasa itu. Ya. Nah, saya dengar-dengar ini katanya kita juga sudah boyong piala ini. Ya, betul. Dapat piala dari mana? Hah? Itu luar biasa. Kita tidak bisa membandingkan itu. Pemberian-pemberian Tuhan dengan apa yang kita lakukan dalam hidup kita, dalam pengabdian kita, dalam pelayanan kita, dalam aktivitas kita. Tidak boleh kita membandingkan dengan yang lain, dengan diri kita sendiri. Kita harus mensyukuri semuanya bahwa apa yang aku bisa lakukan dalam aku mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, aktivitasku apa saja yang bisa aku lakukan, itu adalah pemberian Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemberian-pemberian Tuhan untuk hidup anak-anak semua. Ya, ada amin? Loh, sampai di mana ini tadi? Ya, ini kalau disambung jauh ya. Berjam-jam ini saya berdiri tapi waktunya hanya 20 menit. Saya lihat itu jamnya 20 menit. Ya. Jadi semua yang kita lakukan dalam kehidupan pengabdian aktivitas pelayanan kita, jangan sekali-kali kita membandingkan apa yang sudah diperbuat oleh teman-teman yang lain. Sebab itu juga karunia Tuhan bagi mereka. Keberhasilan, kesuksesan yang bisa dicapai adalah pemberian Tuhan dan anugerah Tuhan semata-mata bagi hidup kita. Jadi sudah benar ya. Apa yang kita lakukan ini sudah benar ya. Selama 12 tahun ini. Terus. Diteruskan itu, dilanjutkan, jangan berhenti. Ya. Kasih itu tidak membedakan dan juga tidak membandingkan. Ya, kita semuanya mengatakan aku bersyukur Tuhan, aku bisa hidup di muka bumi ini dalam keterbatasanku. Aku mau menyatakan Tuhan bahwa aku mau ikut Tuhan Yesus selamanya. Tadi lagu itu ada terjemahannya loh. Ya. Jadi kalau kita mengikut Tuhan Yesus selamanya, setialah. Jangan sampai kita kecewa oleh karena keberadaan kita sendiri. Jangan sampai kita cuo ing manah, artinya apa? Tawar hati, jangan. Sebab Allah Tuhan kita itu selalu menyertai kita, menolong kita, dengan keberadaan kita semuanya. Untuk kita terus mengasihi Tuhan, untuk kita mengasihi kepada sesama. Tuhan berkati kepada kita semua. Amin. Mari kita mengucap syukur. Ya Tuhan Yesus, inilah kami. Kami
yang bukan siapa-siapa. Tuhan telah memilihnya, Tuhan telah menetapkannya. Kami beroleh anugerah yang luar biasa dalam hidup ini. Untuk kami bisa membuktikan bahwa perjalanan hidup di dalam keselamatan Tuhan Yesus Kristus adalah menuju kepada kehidupan yang kekal. Kami beroleh berkat yang begitu limpah. Akan tetapi kami pun juga harus membuktikannya, mewujudkannya dalam kehidupan seharian kami. Bahwa kasih kepada sesama itu tidak akan pernah membedakan, tidak akan pernah membandingkan, tetapi bahkan selalu mempersembahkan syukur kami hanya bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati semua anak-anak Tuhan dalam komunitas kebutuhan khusus. Hari-hari perjalanan hidup mereka ke depan Tuhan, anugerah Tuhan tetap luar biasa bagi mereka. Kasih setia Tuhan menyebabkan mereka terus bisa bertahan sampai kepada akhir dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Terimalah doa syukur kami. Terimalah kebenaran firman Tuhan di dalam hati kami. Untuk terus berbuah bertumbuh. Senantiasa kami mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Terpujilah Tuhan Yesus Tuhan kami. Haleluya. Semua berkata amin. Saya serahkan waktu ini. Ya, mau dilanjutkan? Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah menyampaikan pesan-pesan dari Tuhan buat kita semua yang hadir di sini. Sekiranya yang sudah disampaikan Tuhan kita bisa terapinya dalam kehidupan kita setiap hari. Ada amin? Amin, terima kasih. Berikutnya kita akan melanjutkan acara kita ke persembahan. Kepada para petugas kami waktu dan kesempatan kami berikan yang bertugas. Untuk lagu persembahan kita menyanyikan bersama Ada Satu Sobatku. Tak pernah dia tinggalkan diriku.
kita berdoa untuk persembahan yang ada, mengucap syukur berkat-Mu sepanjang hidup kami ya Tuhan. Kami berterima kasih dan ini adalah bukti ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami beribadah bersama mengucapkan syukur, dan kalau kami sudah memberikan sebagian berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, meskipun itu tidak seberapa, tapi kami berdoa Engkau sendiri yang pakai persembahan ini untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi pelebaran kerajaan-Mu ya Tuhan. Engkau juga yang berkati setiap kami ya Tuhan, biar kami dapat terus memuliakan dan membawa nama-Mu ke seluruh penjuru dunia, sehingga nama-Mu dapat dipermuliakan di seluruh orang yang ada di dunia ini tahu bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Kami berdoa dan terima kasih ya Tuhan, dan mengucap syukur untuk segala penyertaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan terima kasih. Amin. Terima kasih atas doa Bapak Petra yang bawa kita doa persembahan. Tadi kebalik ya, minta maaf. Terus selanjutnya di puncak ya, puncak acara ada selerasi cerita lama Cindramata. Buat Ibu Dina, waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, kita sungguh mengucap syukur siang hari ini ada bersama-sama di tempat ini untuk ulang tahun. Bapak Ibu, hari tahun KBK diperingati ini usianya sudah 12. Iya betul. Di depan sudah ada tumpeng, ada lilin angka 12. Bentar lagi akan kita nyalakan oleh Pak Bin. Bisa mempersiapkan diri. Silakan Pak Bintoro. Seperti firman Tuhan, hari ini kita hidup karena anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan, sehingga bersama Tuhan KBK dapat pakai Tuhan nyatakan kemuliaannya. BK untuk Tuhan, KBK di hati Tuhan, dan KBK cintai Tuhan selamanya. Selamat tahun KBK. Kita beri sebagai wujud syukur kita, KBK 12 tahun dipelihara oleh Tuhan. Ibu Lisya bisa membantu ke depan. Silakan Pak Bin, singkat saja. Shalom. Ya, terima kasih. Puji Tuhan, kita bisa merayakan ulang tahun yang ke-12. Yang rencana kita sebetulnya acara ini diadakan kemarin saat dasawarsa. Karena kondisi yang tidak memungkinkan kita adakan di yang ke-12. Terima kasih untuk Gembala GKMI Semarang Pak Agus, kemudian Pak Samuel yang sudah menyampaikan firman. Terima kasih juga untuk pengurus KBK,
teman-teman tim musik, dan semuanya anggota KBK dan Persekutuan Difabel. Kemudian semua undangan yang telah hadir, terima kasih. Kemudian juga untuk Ibu Sieni yang saat ini hadir juga, terima kasih Ibu Sieni. Ya. Kita lanjutkan pemadaman lilinnya ya. Iya, puji nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Mari kita bersama-sama pujikan pujian ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Pak Bin tetap di depan dulu ya Pak. Kita mau memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. KBK ada didahului oleh para hamba-hamba Tuhan dan orang-orang yang terpanggil untuk turut melayani para difabel. Saat ini dengan kasih saya mohon untuk yang saya panggil untuk bisa maju ke depan. Bapak Pendeta Emeritus Samuel Setianto, Ibu Pendeta Emeritus Yeni Mustikasari, Ibu Lili Martuti, Bapak Kris Budianto, Bapak Legimin dan Bapak Bintoro. Apakah Pak Kris sudah hadir? Pada saat yang indah ini, perkenankan Komisi KBK ingin memberikan tanda kasih kepada Bapak Ibu yang kami kasihi, yang sudah bersama-sama untuk melayani KBK. Dan
sebelum KBK ada ya Bu Lisha ya. Iya, Ibu Lisha, iya cikal bakalnya ya Ibu. Bisa menyampaikan tanda kasihnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang kami kasihi, bisa duduk di depan terlebih dahulu karena kami akan sedikit bercakap-cakap kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa menyampaikan sesuatu. Pasti ada banyak hal yang berkesan baik sebagai cikal bakal KBK maupun saat KBK akhirnya ada di GKMI Semarang ini. Untuk kesempatan pertama bisa singkat-singkat saja mengingat waktu. Pak Samuel bisa maju ke depan dulu Pak. Iya, Pak Samuel tadi sudah sedikit sharing melalui firman Tuhan bagaimana memulai pelayanan KBK sebelum KBK ini ada. Diawali dulu Pak Samuel terlebih dahulu melayani di YPAC begitu ya Pak? Iya. Oleh sebab itu saya mohon Pak Samuel bisa membagikan, mungkin kalau yang dulu mengerti perjalanan sejarah ini Pak, mungkin yang baru-baru ini perlu mendengar lagi Pak, bagaimana Pak Samuel memulai atau apakah itu tiba-tiba atau itu bagaimana Pak Samuel bisa bisa tertarik sehingga melayani melayani difabel begitu ya Pak ya, yang diawali di YPAC. Silakan Pak. Ya, terima kasih buat kesempatan seperti tadi yang saya mengutarakan, itu betul-betul masih teringat dalam benak pikiran saya, karena pada waktu itu saya adalah sebagai gembala jemaat di GKMI Semarang, tapi masih di bawah, belum pakai gedung ini ya. Jadi dengan guru-guru sekolah minggu pada waktu itu adalah, ya sekarang satu sudah almarhum, yaitu Ibu Pendeta Charles Kristano, atau yang kita panggil dengan nama Ibu Lisa. Dan yang kedua adalah Ibu Ngyok Lan. Sekarang masih ada di Penang, di Malaysia. Waktu itu kami datang ke kantor YPAC di Jalan Seroja itu ya. Tepatnya adalah Kiai Dahlan itu ya. Kami bertemu dengan direktur pada waktu itu, seorang ibu, saya sudah lupa namanya. Beberapa kali kami bertemu dan meminta untuk tempat dan waktu pelayanan sekolah minggu. Ya waktu itu sudah ada saudara kita Wahyudi ya, Bintoro juga. Ada beberapa teman yang pada waktu itu saya masih ingat betul. Sekarang sudah entah sudah kemana, tidak tahu. Tapi yang saya sungguh mengucap syukur adalah bahwa pelayanan sekolah minggu di YPAC terus berkembang. Tidak hanya saja di YPAC kepada Komisi Kebutuhan Khusus pada waktu itu, anak-anak waktu itu, saya mengunjungi beberapa kali, masuk asrama, berbincang-bincang dengan banyak anak-anak, baik laki ataupun perempuan pada waktu itu. Saya mendoakan mereka. Baik di waktu siang, saya pernah datang di waktu malam, pukul 7 seusai mereka makan malam, kita berbincang-bincang dengan anak-anak. Saya mendoakan pribadi demi pribadi waktu itu ya. Kalau waktu itu adalah memang beberapa kali saya. Setelah itu karena saya banyak panggilan pelayanan di luar, yaitu untuk penginjilan ya, membuka beberapa pos PI yang sekarang menjadi GKMI di kota Semarang ini, di Salatiga
di Jogja dan seterusnya. Jadi bukannya saya meninggalkan KBK, enggak. Tetapi betul bahwa Tuhan memanggil Ibu Sheni untuk melanjutkan. Luar biasa. Jadi perjalanan itu betul, perjalanan pelayanan kepada difabel itu terus bisa berlanjut dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Ya, itu kesan saya sejak dari permulaan. Sampai sekarang hati saya itu betul-betul terdorong untuk terus menyatakan keselamatan Tuhan, memberitakan keselamatan Tuhan bagi banyak keluarga secara pribadi, sekalipun banyak tantangan ya. Tapi puji Tuhan bahwa seperti lagu yang saya nyanyikan tadi, Gusti Yesus kula badhe nderek Tuhan selaminya ya. Itu betul menjadi puji-pujian kepada semua jemaat-jemaat yang bertumbuh, yang terbangun. Bukan oleh karena saya, anugerah Tuhan ya, yang memakai saya. Ada banyak pos-pos GKMI, tetapi juga tantangannya juga besar. Tidak sedikit, kalau saya cerita itu bisa panjang ya. Tapi semua adalah perlindungan Tuhan, pernyataan Tuhan, berkat Tuhan bagi KBK. Tuhan berkati. Iya, yang terakhir Pak Samuel, apa harapan Pak Samuel untuk pelayanan KBK ke depan ini? Ya, pelayanan ke depan itu ya semua anak-anak ya tetap setia ya. Tetap setia apa saja yang kamu bisa lakukan, yang bisa kamu perbuat, itu diberkati Tuhan. Amin. Ya, hanya itu, talenta Tuhan tidak pernah hilang. Kalau kita gunakan ya, bakat tidak akan hilang kalau kita terus berdayakan. Dan semua itu menjadi berkat bagi banyak teman-teman, saudara-saudara kita. Saya terus bangga, apalagi pada ketika saya mendengar KBK GKMI Semarang dapat piala. Waduh, luar biasa itu. Ya, berkat Tuhan. Itu saya bawa dalam doa itu. Saya syukuri juga itu. Ya, terus ya, anak-anak, terus lanjutkan itu. Bakatmu, talentamu, apa yang bisa kau lakukan, lakukanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Samuel. Sharing yang luar biasa, pengalaman yang lengkap ya, bagaimana Pak Samuel memulai pelayanan KBK, alasan Pak Samuel, kesan dan harapan untuk KBK. Terima kasih Pak Samuel untuk semangatnya bagi anak-anak KBK. Dan selanjutnya, kalau tadi Bapak, sekarang Ibu yang melanjutkan visinya Pak Samuel gitu ya, visi Tuhan melalui Pak Samuel. Ibu Yeni, saya persilahkan untuk maju ke depan. Silakan Ibu, tidak usah saya tanya ya Bu ya. Kalau enggak ditanya jawabnya apa ini? Mari silakan Bu Yeni. Ya, jadi memang KBK ini, kebaktian KBK ini dimulai karena suatu hari saya melihat ada jemaat yang biasanya datang beberapa orang, kok datangnya tidak dengan orang itu lagi gitu ya. Saya tanya, ini kok enggak datang lagi ya gitu. Jawabannya apa? Percuma Bu kebaktian. Loh, kok percuma kebaktian ya? Kebaktian percuma enggak? Enggak ya? Enggak ya. Percuma Bu kebaktian. Loh, kenapa percuma? Karena dia tidak bisa mendengar apa-apa, tidak ngerti apa-apa, karena tuli. Ya, jadi ketika pulang dari gereja saya mulai bertanya-tanya kepada Tuhan gitu. Ada beberapa bulan, jadi saya ini orangnya suka omong-omong sama Tuhan ya. Kalau lihat sesuatu, ada masalah tertentu, atau saya ingin tahu sesuatu, saya omong-omong sama Tuhan, Tuhan kok gitu ya? Harusnya gimana ya? Saya harus bagaimana ya? Gitu ya. Nah, sampai akhirnya Tuhan menjawab dengan mempertemukan Pak Bintoro, Pak Legimen, Mr. Sweet, ya Mr. Sweet ya, Legi kan, bertiga bertemu dengan saya. Dan kami bercakap-cakap, ternyata itulah jawaban Tuhan bagi pertanyaan-pertanyaan saya kepada Tuhan ya.
Akhirnya saya sampaikan ke majelis, lalu majelis saya lupa kalau tidak salah waktu itu ketuanya Pak Elia ya, bukan Pak Slamet ya? Pak Elia ya, kalau yang PKB Pak Slamet ketua majelisnya. Saya tanyakan ini gimana, ini ada pergumulan seperti ini. Oh enggak apa-apa Bu, buka aja kebaktian KBK di sini. Jadi jangan cuma pinjemin tempat tapi kita mendirikannya. Lalu mulai November tahun 2010 itu GKMI Semarang membuka ibadah khusus untuk komunitas berkebutuhan khusus. Jadi karena itu sampai sekarang 12 tahun, kok rasanya cepet ya Pak Legi ya, udah 12 tahun ya. Dulu dimulai hanya dengan 1-2 orang, tetapi dan saya juga bertanya-tanya ini tahan berapa lama ini ya persekutuan model begini ini ya. Bisa lama enggak ya, ternyata sampai dengan 12 tahun masih tetap berjalan. Ini semua adalah karena pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas anak-anak yang dicintai. Jadi orang-orang berkebutuhan khusus ya, adik-adik berkebutuhan khusus ini adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Tuhan Yesus. Jangan merasa kelas 2 orang tidak berguna, ya toh, orang yang tersisihkan salah. Ya, kalau baca Alkitab Tuhan Yesus banyak sekali memperhatikan orang-orang difabel atau berkebutuhan khusus. Ya. Tuhan Yesus sangat sayang ya pada orang-orang berkebutuhan khusus. Karena itu jangan kecil hati, dan nasihat saya, kalau sudah disayang Tuhan, setialah beribadah kepada Tuhan Yesus. Karena kita bisa hidup, bisa bernapas, bisa makan, bisa kesini, semua oleh karena Tuhan memberi napas hidup. Kalau Tuhan Yesus berkata, stop ya, napasnya stop, bisa kesini enggak? Enggak bisa, mati. Tanpa Tuhan Yesus kita itu mati. Jadi karena itu kalau kita masih bernafas, ini tandanya Tuhan masih beri kesempatan pada kita supaya kita menyembah Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus dengan setia. Jadi harapan saya ke depan, jangan hanya sampai umur 12 tahun ini ya, walaupun di situ enggak ada tulisannya 12, tapi 12 tahun ini ya. Jangan hanya sampai 12 tahun, tapi semua setia beribadah kepada Tuhan Yesus seumur hidupnya sampai Tuhan Yesus memanggil kita masuk ke dalam surga. Ya, saya senang bisa hadir hari ini. Saya memang terlambat karena tadi saya berkhotbah di gereja lain. Lalu setelah berkhotbah, saya dijamu makan oleh seseorang. Dan dalam percakapan itu, nah ini berita baiknya. Kenapa saya menyampaikan kok saya tadi khotbah tempat lain, itu sebenarnya nggak usah diceritain. Tapi habis khotbah saya dijamu makan oleh salah satu anggota gereja itu. Dan dalam percakapan di tengah makan ada berita baik. Berita baiknya adalah beliau mencari karyawan untuk pabrik kain kaos sebanyak-banyaknya. Ya, mereka sudah punya 10 karyawan difabel, tapi mereka masih terbuka untuk difabel yang lain yang mau sungguh-sungguh bekerja. Syaratnya sungguh-sungguh bekerja, tangan dua-duanya bisa digunakan dengan baik, kaki hanya satu berfungsi no problem, tapi satu saja syaratnya, satu kaki bisa berfungsi, bisa bekerja di sana. Nanti siapa yang ingin sungguh-sungguh bekerja, serius, nggak main-main coba-coba, silahkan mendaftar ke Bu Lisya atau Pak Bintoro. Jangan ke saya bingung nanti ini dari siapa ya, karena banyak WA masuk nanti saya enggak mudeng, lebih baik Bu Lisya dan Pak Bin. Ya, silakan saja mendaftar ke beliau berdua ini, nanti biar disampaikan ke saya dan saya sampaikan pada si pengusaha ini untuk diseleksi dan diterima supaya bisa bekerja. Beliau ini sangat mencintai dan menghargai difabel, dan oleh karena kiprahnya dalam pekerjaannya itu, dia sampai diundang ke Jakarta mendapatkan penghargaan karena melibatkan atau menerima difabel untuk bekerja di pabriknya. Jadi silakan saja yang ingin sungguh-sungguh bekerja mendaftar, itu berita baiknya.
Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati Komisi KBK GKI Semarang. Iya, terima kasih Bu Yeni untuk sharingnya dan berkatnya, oleh-olehnya siang hari ini untuk KBK. Selanjutnya Bapak Kris Budianto, apakah sudah hadir pada siang ini? Tidak hadir ya? Iya, karena Pak Kris tidak hadir, saya undang Pak Legimin. Mari Pak Legimin, silahkan maju ke depan untuk sharing, sedikit sharing dari Pak Legimin tentang pelayanan KBK. Shalom. Saya bersyukur bisa di sini ya. Itu semua anugerah Tuhan. Saya itu orangnya sukanya mendengar Ibu gitu ya. Sukanya mendengar waktu itu. Saya bercerita ya, pertama kali waktu itu saya suka mendengar gitu ya. Mendengar ibu-ibu yang suka ngerumpi gitu ya. Ibu-ibu yang suka ngerumpi gitu. Ibu-ibu suka ngerumpi ini kebetulan ngerumpinya bukan ngerumpi yang lain-lain, tetapi ngerumpi Pak Legi, anak saya ini mau sekolah minggu gitu ya. Tapi kok sudah besar-besar ya gitu ya. Malu sama teman-temannya gitu ya. Kalau saya ikutkan ke ibadah pemuda, mereka enggak mudeng Pak Legi gitu ya. Saya gimana ini Pak Legi, pusing gitu ya. Ngerumpinya ibu-ibu seperti itu. Saya juga pusing Bu sama gitu ya. Coba gitu ya, coba lagi gitu ya. Coba kita sama-sama berpusing-pusing ria ya ibu-ibu ya gitu. Kemudian saya waktu itu ya masih Pentakosta ya, saya waktu itu masih Pentakosta, jadi saya berdoa pada Tuhan gitu. Tuhan, saya dapat rumpian dari ibu-ibu seperti ini, bagaimana untuk bisa berbagi dengan teman-teman KBK gitu ya. Kemudian saya juga bingung, belum dapat ya gitu ya. Kemudian saya mencoba, Tuhan saya kerjakan sendiri dulu ya, nanti kalau selanjutnya terserah Tuhan ya gitu ya. Kemudian saya kerjakan, saya panggil anak-anak, saya ngomong sama Pak Ciptono waktu itu, kepala sekolah saya masih Pak Ciptono, untuk ibadah sendiri gitu ya, di sekolah itu, supaya anak-anak bisa terlayani. Tapi saya manusia biasa, saya sendiri tidak kuat Bapak Ibu gitu ya, saya sendiri tidak kuat, kemudian saya berhentikan gitu ya. Kemudian saya berbincang-bincang dengan yang lainnya. Waktu itu ada Pak Bintoro gitu ya. Pak Bintoro juga, Pak, ini ada guru anak-anak yang di sini itu butuh untuk bersama-sama beribadah gitu ya. Enaknya gimana ya Pak Bin ya gitu ya. Enaknya gimana ya Pak Bin ya gitu ya. Pak Bin juga bingung waktu itu ya Pak Bin ya, kita sama-sama bingung gitu ya. Tetapi kami terus berusaha mencari tempat gitu ya. Waktu itu saya di Isalmasih, saya ngomong dengan sekolah minggu Isalmasih, ternyata sekolah minggu Isalmasih belum bisa untuk membackup itu karena belum ada relawan. Kemudian Pak Bin memberikan sesuatu pencerahan pada saya, itu coba kita bicara ke pendeta saya gitu ya, Bu Seni. Kemudian Pak Bin mempertemukan saya dengan Bu Seni, begitu gembiranya Bu Seni menanggapi begitu rupa ya. Dan kemudian saya ngomong sama orang tua gitu ya, orang tua juga sangat gembira sekali gitu ya. Kebetulan dulu yang bicara sama saya itu Mama Andre dulu ya, Mama Andre sama Mama ini yang biasa itu Mama Lydia gitu ya, Mama Lydia waktu pertama kali gitu ya. Mama Lydia sama Mama Andre gitu ya, biasa ngerumpi. Setelah itu kemudian ibadah di sini, diterima di sini, kami bisa bersama-sama untuk bersama-sama beribadah di dalam waktu itu 2 minggu sekali, kemudian puji Tuhan bisa setiap minggu, jadi kami bersyukur gitu. Ini belum bertanya tadi ya, saya bingung loh, saya ngomong sendiri ya. Gitu. Pak. Tidak usah saya tanya, cerita saja. Nah kemudian harapannya Bapak Ibu, anak-anak berkebutuhan khusus bukan putung-putung rokok, tetapi mereka adalah batang-batang emas yang tertimbun lumpur. Mereka tidak perlu dikasihani Bapak Ibu, kita seringkali hanya charity kepada mereka, tetapi mereka perlu diberi kesempatan. Dan puji Tuhan, dulu Ibu Seni dan majelis di sini dan sampai sekarang majelis di sini masih memberi kesempatan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Saya sudah menjadi bangga, senang
mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk terus beribadah di tempat ini, dan Bu Lisa yang selalu mendampingi mereka yang lebih kuat lagi ya Bu Lisa. Untuk bisa melayani anak-anak kami. Terima kasih, itu saja harapan kami. Iya, terima kasih Pak Legimin untuk sharingnya, luar biasa ya Pak. Kami jadi tahu bagaimana pergumulan saat itu Pak Legi dengan siswa-siswanya yang membutuhkan tempat untuk beribadah, tapi tidak tahu harus kemana. Dan puji Tuhan GKMI Semarang dipilih oleh Tuhan menjadi tempat bagi anak-anak untuk bisa merasakan cinta kasih Tuhan. Untuk Tuhan juga bisa menyatakan kasih-Nya kepada anak-anak ini. Kita sungguh bersyukur menjadi bagian dari tangan Tuhan untuk menjangkau anak-anak ini untuk kemuliaan Tuhan. Untuk selanjutnya, Ibu Lili Martuti. Silakan Ibu. Saya nunggu pertanyaan. Iya, Bu Lili ini menjadi bagian dari sejarah dari pelayanan KBK. Silahkan Ibu bisa ceritakan bagaimana awalnya atau saat itu Bu Lili ambil bagian apa di pelayanan itu? Apakah jadi gurunya atau jadi pengurusnya? Silahkan. Ya, terima kasih saya mendapatkan kesempatan pada hari ini ulang tahun KBK yang ke-12. Saya ucapkan selamat. Saya senang ada generasi penerus yang masih muda-muda untuk bisa melanjutkan dan mengasihi anak-anak KKBK ini. Dulu saya waktu masih pemuda ya, saya melayani di YPAC. Waktu itu saya menjadi guru sekolah minggu bersama Pak Gunki sama Bu Bikim, dan ada beberapa teman yang lain. Nah, setiap minggu kita ke sana ke YPAC karena pada saat itu YPAC terbuka untuk pelayanan sekolah minggu untuk mengajar di sana. Jadi semua anak-anak dikumpulkan, baik itu yang Kristen maupun yang tidak bisa ikut bersama. Dan kita senang ada kesempatan itu untuk kita berbagi, untuk menginjili bagi mereka-mereka yang belum mengenal Tuhan pun bisa ikut waktu itu. Ya, tapi setelah beberapa saat ada pergantian pimpinan dan ada beberapa yang mengajukan keberatan karena anaknya kalau pulang di rumah mereka menyanyi memuji Tuhan Yesus dan mereka ada yang merasa keberatan itu. Akhirnya anak-anak YPAC yang beragama Kristen itu boleh diambil dibawa ke gereja. Jadi setelah itu berubah jadi tidak berbakti di sana tapi berbakti di gereja di Jalan Saidan waktu itu masih. Jadi kita ambil bawa ke sini kemudian kita kembalikan ke YPAC begitu. Nah, saya senang sekali seperti Pak almarhum Wahyudi ya. Wahyudi, Pak Bin juga macam. Pak Bintoro juga itu adalah generasi YPAC yang lama. Dan saya senang kalau itu sekarang ini dimulai kembali sehingga ada generasi penerus untuk bisa mengasihi anak-anak yang difabel ini untuk bersama-sama berbakti dan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami bersyukur seperti Ibu Lisya juga sudah dipakai Tuhan di tempat ini untuk melanjutkan, membimbing, membina anak-anak ini. Sehingga mereka dengan keterbatasannya mereka bisa mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan sampai akhir hidupnya. Kami senang sekali Pak Wahyudi juga sampai akhir hidupnya dia mengasihi Tuhan. Itu semangatnya kita contoh supaya kita juga mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Lili untuk sharingnya. Ternyata dulu menjadi ibu guru ya. Ibu guru sekolah minggu bagi anak-anak sekolah minggu YPAC waktu itu. Iya,
Sungguh kita bisa melihat ada satu pelayanan yang berkesinambungan, tidak putus pada generasi tertentu, tapi tetap berjalan pelayanan ini sampai sekarang. Puji Tuhan. Dan akhirnya kami serahkan kepada Pak Bin untuk bisa menyampaikan sepatah dua patah kata, pesan-kesan kepada KBK, atau mau merangkum dari apa yang sudah disampaikan para hamba-hamba Tuhan hebat ini Pak Bin. Dipersilahkan. Terima kasih. Ini sudah 1, 2, 3, 4. Lalu saya ngomong apa ini? Enggak kebagian. Ya saya hanya bisa mengucap syukur saja. Karena pelayanan ini masih bisa berjalan terus. Dan itu semua karena anugerah Tuhan. Semoga kita bisa terus melayani dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak ada motivasi-motivasi lain sehingga pelayanan ini benar-benar berjalan dan benar-benar untuk Tuhan. Kiranya itu aja ya. Karena tadi yang lain sudah semua. Intinya saya senang sekali gitu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yuk silakan tim musik. Terima kasih buat Bapak Ibu yang luar biasa ini yang telah mendamping KBK. Sukses buat KBK, selamat ulang tahun yang ke-12. Tepuk tangan semua. Ini bukan hanya ulang tahun ke-12 ya. Mudah-mudahan turun-temurun cucu cecet kita akan melanjutkan. Amin. Selanjutnya kita akan membawakan bersama-sama pujian Ku Bersyukur Bapa.
Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kalau bukan anugerah-Mu, kami tidak mungkin ada sampai saat ini. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Amin. Rancangan hidupmu nyata di hidupku. Apa yang penting, segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita naikkan kembali, ku bersyukur. Syukur Bapa. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Syukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Pribadi demi pribadi kami merasakan cinta-Mu yang begitu besar. Bagaimanapun keadaan kami, Engkau sangat-sangat mengasihi kami. Kami sungguh sangat bersyukur kepadamu. Siang hari ini kami juga mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu atas Komisi KBK yang berulang tahun ke-12 pada hari ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu atas Komisi KBK ini. Kami tidak mau peduli Tuhan apa kata orang yang menganggap Komisi KBK tidak berharga, tidak menguntungkan, dan sebagainya. Kami hanya mau melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan. Kami ingin mencintai apa yang Tuhan cintai. Engkau mencintai anak-anak difabel, sahabat-sahabat difabel. Karena itu kami juga mau mencintai anak-anak difabel. Kami semua juga sebagai gereja mau mencintai saudara-saudara kami yang difabel. Karena Engkau sangat mencintai mereka. Karena itu Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk pelayanan Komisi KBK ini hari-hari dan tahun-tahun ke depan. Kami mohon tangan Tuhan yang penuh kasih itu terus menaungi, memberkati, sehingga pelayanan ini sungguh membawa saudara-saudara kami yang difabel makin kenal Tuhan Yesus, makin cinta Tuhan Yesus, makin mendapatkan kekuatan dari Tuhan Yesus untuk menjalani hari-hari hidupnya. Berkatilah Komisi KBK ini ya Tuhan. Berkati hamba Tuhan dan semua pengurus yang melayani di bidang ini, sehingga mereka mendapatkan kekuatan dan cinta yang besar dari hati Allah Bapa untuk dapat semakin mengasihi semua anak-anak dan saudara-saudara difabel. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar lagi akan meninggalkan tempat ini kembali ke rumah masing-masing. Kami percayakan hidup dan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Allah Bapa yang sangat mengasihi kami, melindungi kami. Engkau punya rencana yang indah dan mulia dalam diri setiap kami bagaimanapun kondisi kami. Dan kami percayakan hidup sepenuhnya kepadamu saja. Sebentar kami akan berpisah, tetapi kasih-Mu tidak pernah memisahkan diri dari kami. Engkau mencintai kami pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Karena itu Tuhan, kami mau menyembah dan tetap setia kepadamu. Terima kasih Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan adik-adik sekalian yang dicintai oleh Tuhan Yesus, lanjutkanlah hidupmu dengan sukacita dan tetap setia kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih sayang yang besar dari Allah Bapa, damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudara dan adik-adik sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Ibu Pendeta Yeni. Kita sama-sama lagu Bapak terima kasih. KBK yang ke-12, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, adik-adik semuanya, saya minta tolong untuk bertahan sebentar, kita foto bersama ya. Ke depan semuanya kita foto bersama. Nanti setelah foto bersama, kita akan lewat di pintu yang di kirinya Kak Disya ya. Kita akan lewat di pintu di kirinya Kak
Kalisya lewat sana ya. Untuk setelah kita foto bersama. Ayo semuanya ke depan, boleh penuhi ini semua ya. Yuk ke depan semuanya. Ayo Iman. Yuk. Yang difabel dewasa dan juga teman-teman difabel yang anak-anak. Ibu Nunu, ayo. Kevin mana? Kevin. Ayo kita ke depan. Persekutuan difabel dewasa bisa ke depan. Oke, adik-adik semuanya sudah di depan. Ayo, hamba-hamba Tuhan dan pelaku sejarah boleh ke depan juga. Pak Agus silakan ke depan. Ibu Yeni kita foto bersama. Ibu Lili, mari. Ya. Ayo kita kumpul di sini semua. Ayo, bagaimana masker dibuka? Ayo, majelis datang sini. Boleh naik ke atas Bapak Majelis. Ayo. Yuk. Ayo pengurusnya Ibu Dina, maju ke depan. Kali ini kita buka masker dulu atau belum? Nah, ya foto dulu sekarang. Ah bisa naik kah? Oh ini nggak bisa naik, saya yang naik aja. Kalisya aja yang naik. Nah, oke? Sip. Oke. Kita foto dulu, nanti sesi selanjutnya buka masker. Hitung. Bebas, ayo. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mari kita lewat di pintu sebelah kirinya Kalisya ya. Kita ndak lihat dari depan. Terima kasih. Ayo. Tapi